Bismillahirrahmanirrahim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bimadadihi wa a'adda 'alaina min barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisu ay hada utawi iki iku al-hadisu hadis as-sadisu kang kaping 6, hadis yang ke-6. An Abi Abdillah diceritakake saking Abi Abdillah rupane Nu'man ibn Bashirin, Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Kala ngendika sapa Abdillah, sami'tu krungu sapa ingsun Rasulullah ing utusane Allah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hale ngendika sapa Rasul, innal halala sak temene perkara halal iku bayyinun jelas, wa innal harama lan sak temene perkara haram iku bayyinun jelas, wa bainahuma lan iku ing dalem antarane halal lan haram umurun utawi pira-pira perkara mustabihatun pira-pira kang syubhat, la ya'lamu ora ngerti hunna ing umurun sapa kasirun wong akeh minan nasi saking menungso. Jadi Kanjeng Nabi dawuh ning kene iku perkara halal iku wis jelas, perkara haram ya wis jelas. Nah di antara halal dan haram ini ada perkara-perkara yang syubhat atau mutasyabihat. Ini tidak banyak yang mengetahui. Faman mongko utawi sapane wong iku itaka wedi sapa man asyubuhati ing pira-pira perkara syubhat, faqad istabraa mongko teman-teman amrih lebaran sapa man lidinihi maring agamane man wa irdihi lan kehormatane man. Wa man utawi sapane wong iku waqa'atu miba sapa man fi syubuhati ing dalem pira-pira perkara syubhat, waqa'a mongko tumiba sapa man fil harami ing dalem perkara haram. Karroi kaya dene wong angon, yar'a kang angon sapa arroi haulal hima ing dalem kiwa tengene bumi larangan. Yusiku mongko dikuwatiraken apa ayar ta'a yen to tumiba angon sapa arroi fihi ing dalem hima ala eling-eling. Wa inna likulli malikin lan iku ana keduwe saben-saben raja apa hima bumi.
Ala eling-eling wa inna himallahi lan sak temene bumi larangane Allah iku maharimuhu pira-pira perkara kang diharamake Allah. Ala eling-eling wa inna fil jasadi lan sak temene iku tetep ing dalem jasad apa mudghatan ana segumpal darah. Ida soluhat ing dalem nalikane bagus apa mudghah soluha mongko bagus apa al jasadu jasad kulluhu ya sakabehane jasad. Wa idza fasadat lan ing dalem nalikane rusak apa mudghah fasada mongko rusak apa al jasadu jasad kulluhu ya sakabehane jasad. Ala eling-eling wahya utawi mudghah iku al qalbu ati. Rawang riwayatake hu ing hadis sapa al Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim. Ulama berbeda pendapat tentang batasan halal dan haram. Imam Abu Hanifah mengatakan al halalu madalla ad-dalilu ala hallihi. Itu sesuatu yang menunjukkan dalil dihalalkannya. Nek dalil dihalalkan berarti halal menurut Imam Hanafi. Tapi nek tidak ada dalil yang menghalalkannya, haram hukumnya menurut Imam Hanafi. Tapi kita menurut Imam Syafi'i, al haramu madalla ad-dalilu ala tahrimi. Jadi haram itu sesuatu yang memang ada dalil keharamannya. Itu kalau menurut Imam Syafi'i. Kok diharamkan babi, celeng diharamkan haram. Kok ada hewan belum diketahui halal haramnya, nggak ada dalil yang menunjukkan haramnya, itu berarti halal. Ini menurut Imam Syafi'i. Nah, di antara perkara-perkara yang halal itu jelas, haram juga jelas. Nah, antara halal dan haram itu adalah ada perkara-perkara syubhat yang tidak jelas hukumnya, tidak jelas halal haramnya. Ini saya kasih contoh cerita. Pernah suatu ketika Imam Idris bin Abbas rahimahullahu ta'ala berjalan menyusuri sungai. Beliau melihat buah delima dan tanpa pikir panjang langsung memakannya. Jadi buah delima itu kintir, kirut. Beliau langsung memakannya. Itu enggak jelas milik siapa. Ketika itu baru terpikir olehnya tentang kehalalan buah delima yang telah dimakannya. Ia kemudian mencari di mana pohon delima yang buahnya telah ia makan dan mencari pemilik pohon delima tersebut. Imam Idris bin Abbas berkata, "Tuan, setelah ketemu pemiliknya atau beliau berkata, Tuan, mohon dihalalkan, aku telah memakan buah delima Anda. Pemilik pohon delima menjawab, aku mau menghalalkan asalkan kamu harus bekerja, menjaga dan membersihkan kebunku selama 2 tahun tanpa digaji. Karena Imam Idris bin Abbas demi menjaga kehalalan, beliau pun menyanggupi persyaratan tersebut. Akhirnya dijaga kebun delima itu. Setelah 2 tahun berlalu, Imam Idris bin Abbas bertanya kepada sang pemilik delima, Tuan, sudah 2 tahun aku bekerja pada Tuan. Sudilah kiranya Tuan menghalalkan buah delima yang sudah aku makan. Pemilik pohon masih tetap dan menjawab, ada satu syarat lagi, kamu harus menikahi putriku yang buta, tuli, bisu, dan lumpuh.
wis dikongkon jaga pohon delima 2 tahun tanpa digaji. Saking pengen oleh halal. Iki wong biyen. Imam Idris bin Abbas sudah dilakukan itu 2 tahun gak digaji. Ditambah lagi suruh menikahi putrinya, pemilik pohon delima itu yang buta, tuli, bisu dan lumpuh. Akhirnya Imam Idris bin Abbas pun menerima persyaratan tersebut, yakni menikah dengan putri pemilik delima tersebut. Ternyata yang dimaksud putrinya yang buta, matanya tidak pernah digunakan untuk melihat maksiat, ning jero kamar paling. Kemudian tuli, telinganya tidak pernah dibuat untuk mendengarkan sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh syariat. Yang dimaksud bisu adalah mulutnya tidak pernah digunakan untuk ngomong, mencela atau ngomong yang tidak sesuai dengan syariat. Ternyata yang dimaksud dengan lumpuh, kakinya tidak pernah digunakan untuk melangkahkan ke dalam kemaksiatan kepada Allah. Seorang gadis itu bernama Fatimah Al-Azdiyah. Dari pasangan ini kemudian terlahir ulama besar, yaitu Imam Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i, yang terkenal dengan Imam Asy-Syafi'i. Karena apa? Karena menjaga kehalalan buah delima sing dicokot sak cokot. Saking hati-hati nih. Lah mencari nafkah yang tidak halal banyak sekali. Sekarang itu ini sampai Kanjeng Nabi dawuh teng hadis Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadal mala amin halalin am min haramin, rawahu al-Bukhari. Kanjeng Nabi bersabda, akan datang suatu masa pada umat manusia, mereka tidak lagi peduli dengan cara apa untuk mendapatkan harta, apakah melalui cara yang halal ataukah dengan cara yang haram, enggak peduli. Sementing oleh duit. Lagi saiki kaya ana aplikasi penghasil uang itu gak jelas. Aplikasi penghasil uang itu gak jelas. Halal haramnya gak jelas. Dulu juga pernah ada anak pondok itu tergiur. Jadi transfer uang 1 juta kemudian kembali 2 juta. Nah itu yang 1 juta untung itu tidak berkeringat, tidak apa, itu dari mana? Itu gak jelas. Santri itu sekarang jangan bicara halal haram. Ini kira-kira jelas enggak? Kalau dimakankan untuk keluarga, barokah enggak? Barokah itu yang dicari. Nah gimana mencari nafkah yang halal? Rasulullah sangat menganjurkan umatnya untuk bekerja mencari nafkah dari rezeki yang diperoleh melalui pekerjaan halal. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baru tiba dari perang Tabuk, banyak sahabat yang ikut serta dalam peperangan ini dan tidak ada yang tertinggal kecuali orang-orang yang berhalangan. Saat mendekati kota Madinah di salah satu sudut jalan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjumpa dengan seorang tukang batu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat tangan tukang batu itu melepuh, kulitnya merah kehitam-hitaman seperti terpanggang matahari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, kenapa tanganmu kasar sekali? Tukang batu menjawab, wahai Rasulullah, pekerjaan saya ini membelah batu setiap hari. Belahan batu itu saya jual ke pasar, lalu hasilnya saya gunakan untuk memberi nafkah keluarga saya. Karena hal itu tangan saya menjadi kasar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menggenggam tangan itu seraya bersabda, inilah tangan yang tidak akan pernah disentuh oleh api neraka selama-lamanya. Masya Allah, tukang batu.
Keutamaan mencari nafkah yang halal banyak sekali. Satu, dicintai Allah. Innallaha yuhibbu ayyara 'abdahu taba'an. Innallaha yuhibbu ayyara 'abdahu ta'aban fi talabil halali. Rawahu ad-Dilami. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala suka melihat hambanya bersusah payah dalam mencari rizki yang halal. Yang kedua, termasuk jihad fisabilillah. Yang ketiga, menjauhkan diri dari meminta-minta. Yang keempat, menghapus dosa-dosa yang tidak bisa terhapus oleh amal lainnya. Yang kelima, di hari kiamat wajahnya bercahaya bagaikan bulan purnama. Yang keenam, menafkahi keluarga, memperoleh pahala ibadah. Yang ketujuh, nafkah yang diberikan kepada keluarga dan pembantu dihitung sedekah. Ada amalan-amalan pembuka pintu rezeki. Ada beberapa amalan pembuka pintu rezeki sebagaimana disebutkan dalam beberapa riwayat hadis, antara lain: 1. Membaca surat Al-Waqiah. 2. Sholat duha. 3. Memperbanyak sedekah. 4. Memperbanyak membaca istighfar. 5. Berbuat baik kepada orang tua. 6. Bersilaturahim. 7. Memperbanyak membaca hauqalah. 8. Memperbanyak membaca sholawat. Kalau pekerjaannya halal, otomatis makanan atau hasil dari pekerjaan itu dibelikan makanan yang digunakan untuk menghidupi keluarganya itu menjadi halal. Nah, keutamaan makanan halal banyak sekali. 1. Membangkitkan semangat untuk beramal, taat dan beribadah. Man akalal halala ata'at jawarihuhu sya'am aba. Wa man akalal harama asad jawarihuhu sya'am aba. Barang siapa yang makan makanan halal, maka seluruh anggota tubuhnya mau tidak mau akan taat beribadah. Dan barang siapa yang makan makanan haram, maka seluruh tubuhnya mau tidak mau akan berbuat maksiat. Yang kedua, dikabulkan doanya. Yang ketiga, bagus anak turunnya. Yang keempat, ilmu manfaat dan penerang hati. Man akalal halala arba'ina yawman nawwarallahu qalbahu wa ajra ya nabi al hikmati min qalbihi ala lisanihi. Wa fi riwayatin zahadahullahu minad dunya. Dzakara dzalika al-Ghazali fi al-Ihya. Nabi bersabda, barang siapa yang makan makanan halal selama 40 hari, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menerangi hatinya dan mengalirkan sumber-sumber hikmah dari hati para lisannya. Dan menurut riwayat yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikannya zuhud dari dunia. Demikian Imam Al-Ghazali menyebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Yang kelima, bisa menjadi obat. Nah, kemudian ada bahaya makan haram. Makan haram bahaya sekali, hilang amal bagusnya. Yang pertama, hilang amal bagusnya. Yang kedua, berhak masuk neraka. Qalan nabiyyu ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha minhu aminal halali aminal harami. Akan datang suatu masa di mana manusia tidak peduli mencari rezekinya, entah dari halal atau dari haram. Ini hadis Bukhari. Qala Fudail bin Iyad, iktasibu minal halali wa tasaddaqu minhu fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man lam yubali min aina tasabal mala lam yubalillahu bihi min aina yudkhiluhun nar. Fudail bin Iyad berkata, berusahalah mencari barang yang halal dan bersedekahkanlah dengan barang yang halal pula. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak peduli dari mana ia memperoleh harta, maka nanti Allah Subhanahu wa ta'ala juga tidak akan peduli dengannya dari mana Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkannya ke dalam neraka. Yang ketiga, beratnya hisab pada hari kiamat. Diriwayatkan bahwa buruknya orang-orang kaya pada hari kiamat ada 4 golongan.
Satu orang laki-laki yang mengumpulkan harta dari barang haram dan mendermakannya untuk haram, maka dikatakan masukkan ia ke neraka. Dua orang laki-laki yang mengumpulkan harta dari barang yang haram dan mendermakannya untuk halal, maka dikatakan masukkan ia ke neraka. Tiga orang laki-laki yang mengumpulkan harta dari barang yang halal dan mendermakannya untuk haram, maka dikatakan masukkan ia ke neraka. Empat orang laki-laki yang mengumpulkan harta dari barang yang halal dan mendermakannya untuk halal, maka dikatakan hentikan dan tanyalah ia. Syekh Tajuddin As-Subhi dalam kitab Tobaqotnya. Yang keempat, tidak diterima amal dan sholatnya. Inna lillahi malakan ala baitil maqdisi yunadi kulla laylatin man akala haraman lam yuqbal minhu sorfun wala adlun. Dzakarahu al-Imamul Ghazali fil Ihya. Dari Ibnu Abbas dari Nabi, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai malaikat di Baitul Maqdis. Setiap malam malaikat tersebut berkata, barang siapa yang makan makanan haram, maka tidak akan diterima amal sunnah dan wajibnya. 5. Tidak diberi pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amal yang soleh. Ada cerita dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memiliki seorang budak yang mencarikan penghasilan untuknya. Suatu malam budak tersebut datang dengan membawa makanan. Lantas Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu langsung memakannya satu suapan. Budaknya bertanya, setiap aku datang membawa makanan di malam hari, kamu selalu bertanya, kenapa malam ini engkau tidak bertanya? Abu Bakar As-Siddiq berkata, aku tidak bertanya sebab malam ini aku sangat lapar. Lalu dari mana kamu mendapatkan makanan ini? Budak tersebut menjawab, suatu saat aku melewati perkampungan kaum jahiliyah. Lalu aku mengobati seorang dari mereka dan mereka menjanjikan sesuatu untukku. Dan pada hari ini aku melewati desa mereka dan ternyata ada acara pernikahan. Lalu mereka memberiku sesuatu. Abu Bakar As-Siddiq berkata, kamu hampir saja merusakku. Lalu Abu Bakar As-Siddiq memasukkan tangannya ke dalam tenggorokannya untuk memuntahkan makanan. Namun makanan tersebut tidak keluar. Dikatakan kepadanya, makanan tersebut tidak bisa keluar kecuali dengan air. Lalu Abu Bakar As-Siddiq meminta teko yang berisikan air dan meminumnya, serta memuntahkannya sampai makanan tersebut keluar. Dikatakan kepadanya, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan rahmat kepadamu. Kenapa semua ini engkau lakukan hanya karena sesuap makanan? Abu Bakar As-Siddiq menjawab, andai kata makanan ini tidak bisa keluar kecuali dengan keluarnya ruhku, maka aku akan melakukannya. Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullu jasadin nabata min suhtin fannaru aula bihi. Setiap tubuh yang tumbuh dari barang haram, maka neraka tempat yang utama baginya. Aku tidak takut jika ada sesuatu yang tumbuh di tubuhku dari sesuap makanan ini. Aku takut jika ada sesuatu yang tumbuh di tubuhku dari sesuap makanan ini. Kejadian tersebut disampaikan pada Nabi. Lalu Nabi bersabda, awama alimtum anna siddiqa la yadkhulu fi jawfihi illa thayyibun. Apakah kalian tidak mengerti bahwa tidak pernah masuk ke dalam perut Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an kecuali sesuatu yang baik, sesuatu yang halal. Masya Allah. Jika jasad ini diberi makanan yang halal, nanti jasad ini akan bagus. Segumpal darah di dalam jasad ini juga akan bagus. Atau hatinya akan memiliki kecerdasan yang tinggi. Karena kalau segumpal darah ini menjadi bagus, maka semua jasad juga bagus. Jadi di dalam tubuh manusia itu ada mudghah, segumpal darah. Idza soluhat soluhal jasadu kullu. Jika segumpal darah ini bagus, maka seluruh jasad manusia itu bagus. Tapi kalau segumpal darah ini rusak,
maka semuanya akan rusak. Kalau diisi makanan yang halal, itu maka hati akan terang. Hati akan terang jika dinasehati, itu akan menerima. Tapi kalau diisi makanan yang haram, hatinya akan menjadi keras seperti batu. Dinasehati ya nggak mau, hatinya keras seperti batu. Abah Idris pernah bercerita bahwa beliau pernah beli di suatu, pokoknya toko belanja, intinya di toko belanja. Di toko belanja itu beliau beli keperluan untuk pondok. Kemudian mendapatkan seperti diskon. Itu ditanya sama pemilik tokonya, ini gimana, ditulis harga aslinya atau sudah diskon? Loh, Abu Idris menjawab, loh kok sampean tanya begitu? Saya ini pakai peci putih loh. Ya tulis harganya berapa, kalau sudah diskon ya diskonannya ditulis, totalnya ya diskon itu. Apa sampean gak ngerti aku pecinan putih? Jadi kata orang penjual, kemarin juga ada pecian putih, minta ditulis harga aslinya bukan diskonnya, padahal itu diskon. Itu gambaran perkara yang syubhat. Sampai jadi bendahara, nah, ternyata jadi bendahara uangnya itu kurang, itu sampai tanggung jawab, ngijoli. Tapi ternyata uang yang ada itu lebih, itu bukan uangmu, itu bukan uangmu. Jadi hati-hati dengan barang syubhat. Lah bagaimana cara mengerti barang ini milikmu atau bukan? Istafti qalbaka, njaluk fatwa ning atimu, takono atimu sing ngerti, iki nggonmu iki ora. Atimu ngerti, kok iki gak nggonku mbok gawe, cilaka. Umpamane sampean tukang nggawa duit akeh, lha piye carane dibangno? Iki duit acara apa misal, duit masjid bangne, berarti duit masjid ning bank ora melu nyekel. Engko nek gak dibangne diparani kanca-kanca kok diutangi. Dawuh Abah Idris ngono, duit Rojabiyah iku beliau mesti dibangne. Krana apa nek gak dibangne engko dijaluki utawa disili arek-arek, disili kanca-kanca. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah.